Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyidat bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi ayati kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tong shh. Hadratil kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman beserta pengurus yang lainnya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, Allah banyakin rezekinya, Allah berkahin rumah tangganya, keturunannya soleh dan solehah. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para sepuh, para bini sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus para alim ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, dikhawatirkan terlalu banyak menyita waktu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Kita doakan orang-orang tua kita, para sesepuh, para guru-guru kita yang hadir malam hari ini, kita doain ilmunya makin berkah, kita doain mudah-mudahan umurnya panjang, badannya sehat, duitnya banyak, keluarganya berkah, keturunannya soleh-solehah, wafatnya husnul khatimah. Sekaligus yang saya hormati hadirin dan hadirat, ibu bapak, jamaah, kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan berkah dan wasilah acara peringatan maulid malam hari ini senantiasa mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah banyakin rezeki kita, Allah berkahin rumah tangga kita, keturunan kita soleh dan soleha. Mudah-mudahan berkah wasilah acara peringatan maulid malam hari ini. Mudah-mudahan tahun besok Allah takdirkan kita bisa pergi semua ke ziarah ke tanah suci Mekah, bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, bisa ngerasain sholat di depan Ka'bah, wukufnya di Padang, mabit di Mina dan Muzdalifah. Mudah-mudahan pulang dari Mekah sampai ke Kunciran bisa beli tanah,
bisa ngebangun rumah yang gede dan megah, ditambah kontrakan ama sawah, ada lebihnya bisa kebeli 3 mobil mewah. Cuman sayang sekarang mah parkirnya susah. Betul apa betul? Sekarang karena emang rada ribet Pak, ngaji orang tua digabung sama anak-anak kecil emang rada-rada recet ya. Sengaja saya maju biar rada repeh dikit ya. Sekarang Bang Ustadz mau tanya, mau terus apa udah? Mau terus apa udah? Yang kompak mau terus apa udah? Terus apa udah? Kalau mau terus janji, nggak bercanda, nggak berisik, ini masjid rumah Allah, ntar diomelin Allah. Siap tenang, siap nggak bercanda, siap nggak berisik. Sekarang Bang Ustadz mau tanya, yang mana anak yang soleh? Yang mana anak yang soleh? Yang mau jadi anak soleh yang mana? Angkat tangan. Sekarang Pak Ustadz mau tanya, mana anak yang soleh? Mana anak yang mau jadi anak yang soleh? Angkat tangan mau yang jadi anak soleh. Sekarang Pak Ustadz tanya, mana anak Bang soleh? Kita doain mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Allah ya Robbal, ya Robbal. Karena patut bangga sama anak-anak kita kecil kayak gini udah idep ikut acara maulid. Kenapa Pak? Orang-orang anaknya malam minggu lagi pada ngayap main ke Regensi, ada yang main ke pinggir tol, ada yang nongkrong di pinggir jalan sambil main Velfire sama Mobile Legend. Tapi alhamdulillah malam hari ini anak-anak kita kumpul di masjid bareng orang tua peringatan maulid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah maulid anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Robbal, ya Robbal. Cuman syarat satu, jangan bercanda, jangan berisik. Oke? Siap? Siap? Are you ready? Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya udah di request Ustadz berhubung maulidnya campur anak-anak sama ibu-ibu, jangan terlalu lama, jangan terlalu malam. Karena kebetulan ini katanya malam minggu, kebetulan udaranya dingin, cuaca hujan nggak berhenti-berhenti. Mudah-mudahan ini hujan yang terjadi malam hari ini hujan yang penuh berkah dan rahmat Allah. Amin ya Robbal. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Walaupun masih dalam situasi yang sama, situasi pandemi COVID-19, suasana corona yang belum selesai dan tidak ada kejelasan kapan selesainya. Enggak terasa ini corona COVID-19 hampir 2 tahun lebih ada di kampung kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Enggak kerasa Bu, 2 tahun lebih anak kita enggak nginjak sekolahan. 2 tahun lebih anak kita enggak datang ke sekolahan, enggak belajar di sekolahan. Betul apa betul? Kata ibunya, Ustadz sekolahnya di rumah pakai handphone, caranya online. Ibu, saya tanya anak kita sekolahnya di rumah pakai handphone cara online. Saya tanya anak kita banyakan main, banyakan belajar. Banyakan main apa banyakan belajar? Ngaku sendiri. Sekarang Bang Ustadz tanya, di rumah enggak sekolah-sekolah, banyakan main, banyakan belajar. Banyakan main, banyakan belajar. Banyakan main. Saya tanya bapaknya, anak kita sekolah di rumah online pakai handphone. Sekarang saya tanya, pengeluaran kurang apa nambah? Kurang apa nambah? Kebutuhan berkurang apa nambah? Nambah. Mesti nambah beli paketan. Yang kartunya XL mesti beli paket combo 5 plus 5 giga 65.000.
Yang kartunya simpati, paketnya paket sakti 105.000. Alasannya buat belajar online, belajar jam 8 pagi paling setengah jam. Anak udah nggak sabar pengen buru-buru main. Betul apa betul? Padahal mah bukan anaknya yang udah nggak sabar pengen buru-buru main, emang dasar emaknya nggak sabaran ngajarin anaknya. Bener apa benar? Ujung-ujungnya akhirnya anak kita semuanya pada keranjingan main handphone. Anaknya main handphone, emaknya nggak mau kalah pada gila main TikTok. Betul apa betul? Bener apa benar? Anaknya main Velfire, emaknya main TikTok, bapaknya ikut-ikutan gila main slot. Betul apa betul? Betul apa betul? Make link pragmatik di Olympus nggak dapat prispin, nggak dapat sensasional, dapatnya nice sama super B. Akhirnya depo habis, duit ludes. Betul apa betul? Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini malam peringatan Maulid yang bawa berkah buat kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Robbal. Bicara yang namanya Maulid, saya mau tanya, malam hari ini kita mau Maulid, Maulud apa Muludan? Maulid, Maulud apa Muludan? Yang kompak Maulid, Maulud apa Muludan? Ada Maulid, ada Maulud, ada Muludan. Kalimatnya beda, artinya lain, maknanya juga lain. Kalau kita Maulid ngomong sejarah kelahiran Nabi. Kalau Maulud kita ngomongin figur sosok Rasulullah. Kalau Muludan acaranya. Kalau kata santri mah Muludan masuknya kalimat isim masdar, kalimat yang tidak bisa terikat dengan ruang dan waktu. Maka kalau Muludan mah bisa kapan aja. Apalagi kita orang kunciran indah, orang bojong apa poncol, paling demen ama Muludan. Yang namanya Muludan nggak mesti harus nungguin bulan Rabiul Awal mulu. Betul apa betul? Nyunatin anak Muludan, nempatin rumah Muludan, besok pagi berangkat umroh malamnya Muludan, besok pagi ngawinin anak malamnya Muludan. Orang kita mah cuman becerek doang yang kagak Muludan. Karena seumur umur saya sama Ustadz Jainuddin belum pernah dapat undangan Ustadz abis Isya ke rumah, saya mau Muludan. Emang ada acara apa ngadain Muludan? Besok siang abis Johor saya mau bercerai. Betul betul. Jadi kalau Maulid ngomongin kelahiran Rasulullah, Maulud ngomongin Rasulullah, Muludan acaranya atau peringatannya. Insya Allah malam hari ini kita bahas Maulid, Maulud dan Muludan. Insya kita sama yang namanya Maulid nggak pernah bosen, nggak pernah capek. Kenapa? Dari kecil kita Muludan, gede Muludan, sampai tua kita masih Muludan aja. Karena apa? Ada mahabbah, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Pertama kita bicara yang namanya Maulid. Bicara Maulid, bicara kelahiran Rasul. Saya mau tanya, pada ngaji nggak? Pada ngaji nggak? Kalau pada ngaji Bang Ustadz mau tanya, Nabi dan Rasul kita lahirnya tanggal berapa? 27. Yang kompak, Nabi Rasul kita lahirnya tanggal berapa? 12. Saya tanya emaknya, lahirnya tahun apa? Gua nanya malu. Bo, lahirnya tahun apa? Tahun gajah. Sekarang gua tanya lagi, di kota mana? Di kota mana?
Di kota Mekah. Ibu saya tanya, di rumah siapa? Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah di kota Mekah, tepatnya 571 Masehi, bulan April bertepatan. Pertanyaannya, kenapa pada saat Rasulullah lahir tahun itu dinamakan tahun gajah? Ada yang bisa jawab? Perang tentara gajah. Tepatnya ketika Rasulullah lahir terjadi agresi militer besar-besaran dari kerajaan San'a, ibu kota Yaman, yang akan menyerbu kota yang tujuannya mau menghancurkan Ka'bah. Pertanyaan lagi, pinter. Pertanyaan lagi, hasilkah pasukan bergajah menghancurkan Ka'bah? Berhasil enggak? Berhasil enggak? Ternyata pasukan bergajah dikalahkan dan dilululantakan oleh pasukan-pasukan Allah yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang lebih canggih. Walaupun kecil-kecil cabai rawit, nama pasukannya pasukan burung. Hal ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Barang-barang. Alam taro kaifa fa'ala rabb. Alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tarmihim faja'alahum. Akhirnya pasukan bergajah pun luluh lantah dengan pasukan Allah yang dikirim yang bernama burung ababil, dan dilemparnya dengan batu-batu yang berasal dari neraka jahanam. Kesombongan dan kecongkakan Raja San'a luluh lantah, jangankan menghancurkan Ka'bah, menginjakan kaki di kota Mekah pun tidak. Itulah kenapa ketika Rasulullah dilahirkan disebutnya tahun gajah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul lahir, sebagian ada yang mengatakan Rasul lahir di kediaman kakeknya yang bernama Abu Muthalib. Pada saat akan senantiasa Rasul lahir ke alam dunia, maka Siti Aminah saat itu akan melahirkan seorang anak manusia yang mulia, dimuliakan oleh Allah, akan melahirkan manusia agung yang agungnya diagungkan oleh Allah. Lahir dari rahim suci seorang wanita mulia, Siti Aminah, benih suci dari ayah bernama Abdullah. Makanya kalau cinta sama Nabi kudu kenal sama keluarganya. Insya Abdullah nama ayahnya Aminah, Abu Muthalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh, itulah kisah sang Rasul yang penuh, penuh. Ketika akan lahir dari rahim Siti Aminah yang terbaring di atas dipannya Abu Muthalib, tiba-tiba atap rumah Abu Muthalib dalam kisah rawi Simtud Duror diceritakan, maka atap rumah Abu Muthalib terbelah menjadi dua.
Terbelalak mata Siti Aminah menatap angkasa yang luas, bintang yang bertaburan, cahaya yang rembulan yang menyinari, diiringi tatanazzalu alaihimul malaikah, turunnya malaikat-malaikat Allah dari langit dan dari aras menyambut kelahiran Nabi dan Rasul kita Muhammad. Begitu malaikat-malaikat turun dari langit dan dari aras menyambut kelahiran Nabi, yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih seluruh makhluk Allah yang di langit dan di bumi menyambut kelahiran Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi, yang kelahirannya malam hari ini kita peringati. Maka selayak dan seyogianya kita yang mengaku umat Rasulullah pun bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Subhanallah wala wallahu akbar wala illa billahil. Semakin bergemuruh tasbih, tahlil, tahmid dan takbir, maka Rasul pun lahir dari rahim Siti Aminah dalam posisi bersujud, tangannya ngacung ke angkasa, lisannya mengucapkan kalimat la ilaha. Rasul pun lahir, bicara maulid kita bicara kelahiran. Padahal sebelum Rasulullah lahir ke dunia, Rasulullah lah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Jauh sebelum Allah menciptakan alam dunia dan isinya, cuman Rasul masih dalam bentuk nur dan cahaya. Ketika itu Allah menciptakan nur cahaya Nabi Muhammad sebelum Allah menciptakan surga, neraka, dunia dan isinya. Rasul menciptakan nur Nabi Muhammad terlebih dahulu. Setelah 2000 tahun setelah menciptakan nur Nabi Muhammad, maka sebagian kecil cahaya Rasulullah diambil, diciptakannya surga, neraka, alam semesta, dunia dan isinya, termasuk kita manusia, makhluk Allah yang bernama manusia. Dalam artian berarti dalam hati kita ada cahaya, ada nur Nabi Muhammad di dalam hati kita. Malam hari ini kita peringati maulid dalam rangka menyambungkan batin kita dengan batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghidupkan cahaya Rasulullah dalam hati kita agar tersambung batin kita dengan batinnya Rasulullah. Cuman terkadang cahaya Rasulullah dalam hati kita tertutup oleh penyakit-penyakit hati, seperti penyakit ria, ujub, sombong, takabur, iri, dengki yang kita pelihara dalam hati. Sangkan cahaya Rasulullah itu tidak memancar dari hati sanubari kita. Na'udzubillahi min. Jadi yang pertama, malam hari ini kita maulid nyambungin batin kita sama batinnya Rasulullah, insya. Yang kedua, kita bersihin hati kita. Nih maulid lagi bersihin hati seperti apa yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah. Begitu Rasul pun lahir ke alam dunia, Bu, Pak, Tong, kabar kelahiran Rasul akhirnya gempar seantero kota Mekah. Sampailah kabar kelahiran Rasul itu ke telinga pamannya yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab lah paman Rasulullah, orang yang paling girang, paling senang, paling bahagia menyambut kelahiran Nabi dan Rasul kita. Saking bahagianya Abu Lahab menyambut kelahiran Nabi dan Rasul kita, seluruh harta berharga Abu Lahab disedekahkan. Intan, emas, perak, berlian disedekahkan oleh Abu Lahab. Saking senangnya Rasulullah lahir. Bukan hanya harta, hewan, domba, onta,
kerbau, sapi dipotong jumlahnya ratusan, dagingnya dicacah, disebar, dibagikan kepada penduduk Mekah pada saat itu oleh Abu Lahab. Saking senang Abu Lahab, keponakan laki-lakinya lahir. Ibu bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Tuh, kadang-kadang kita muhasabah diri kita. Kita mah cuman kadang-kadang ngaku doang cinta sama Nabi. Kita mengaku doang mahabbah sama Rasul. Kita mengarepin doang syafaat Rasul. Tapi kadang-kadang mau maulid, panitia datang minta sumbangan dana maulid, kadang-kadang kita kunciin pintu. Betul apa betul? Kadang-kadang panitia maulid datang minta sumbangan dana maulid, pura-pura pergi, pura-pura nggak ada orangnya. Betul apa betul? Sekalinya datang panitia Baitur Rahman, assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Masjid Baitur Rahman. Ada apa? Mau kemari? Mau ngapain? Mau ini ngasih proposal peringatan maulid. Terus siapa tahu aja Bang Haji lagi punya rejeki. Kata tuh Bang Haji, tahu aja ente, aneh habis jual kontrakan 3 pintu. Tunggu bentaran. Bang Haji masuk ke dalam rumah mau ngambil duit buat bantuin acara maulid. Begitu Bang Haji mau masuk pintu kamar, dipegat sama bininya di pintu kamar. Kata bininya, ada siapa Bang? DKM Masjid Baitur Rahman. Mau ngapain? Minta bantuan dana. Dana buat apa? Mau maulid. Abang mau ngasih? Mau ngasih. Berapa abang mau nyumbang? 1 juta. Kata bininya, kebanyakan. Terus berapa? Gopea, gedean. 300 dah, masih gede. Pego, masih gede. Terus berapa duit? Kasih 20.000. Coba habis jual kontrakan 3 pintu, muludan nyumbang 20.000. Minta ditulis di proposal namanya Haji Duloh. Tanda tangannya gede banget, udah kayak pohon bambu, ngusut. Begitu panitia mau pulang, panitia amanat, Bang Haji besok malam minggu kalau nggak ada waktu, nggak ada acara, datang ke masjid. Kita maulid baca rawi bareng-bareng. Begitu maulid udah dimulain, Haji Duloh datang ke masjid, enggak sendirian, bininya ngikut, anaknya 4-4 ngikut. Begitu duduk di depan, ke bagian minum aqua botol ber-6, laki bini anak 4, ke bagian minumnya aqua botol 6 biji. Pertanyaan saya, aqua botol sekarang berapa duit? Aqua botol berapa duit? Sekarang saya tanya, tes, jangan dilempar-lempar. Saya tanya, li mineral yang botol begitu berapa duit? 5.000. 5.000 kali 6 udah berapa? 5.000 kali 6 udah berapa? 30.000. Kemarin nyumbangnya berapa? 20.000. Berarti DKM Masjid Baitur Rahman nombokin berapa? 10.000. Anaknya 4 ngikut, bangor-bangor banget. Itu kue orang mana bae digeratakin, digegarasin, diambilin, dicomotin. Bininya emang dasar mereki, muludan, yang dimasukin ke tas lain, yang dibuntal make selampe lain, yang digegares lain. Lakinya oga rugi, pisang dia makan, salak dia gegares, jeruk dia kantongin, anggur dia makan, air bis 2 botol. Pulang muludan 6-6-nya pada nengteng berkat. Dihitung-hitung 300.000 itu ber-6. Kemarin nyumbangnya berapa? Kemarin nyumbangnya berapa? 20.000. Berarti DKM Baitur Rahman nombokin berapa? 280.000. Tuh, kita mah kadang-kadang ngaku doang cinta sama Nabi, ngaku doang cinta sama Rasul. Begitu mau maulid nyumbang 20.000, kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab jangankan dia mati, masih hidup, Allah udah bilang Abu Lahab sama bininya masuk neraka. Abu Lahab jangankan dia mati, masih hidup, Allah udah bilang Abu Lahab sama bininya pasti
pasti masuk neraka. Tapi walaupun sudah divonis masuk neraka, begitu Rasul lahir itu dia sedekah paling banyak, saking girang Rasulullah itu lahir ke alam dunia. Alhamdulillah. Kata siapa Ustadz? Kata Allah. Allah abadikan dalam surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Barang. Tabat yada abi lahabiu ma agana anhu maluhu sayaslana wa imra'atuhu fi jidiha. Ini surat Al-Lahab lagi nyeritain Abu Lahab sama bininya masuk neraka. Tapi walau udah dibilang masuk neraka, begitu Rasul lahir semua bandanya disedekahin buat orang Mekah. Makanya siksa kubur Abu Lahab sama bininya setiap hari kelahiran Rasul hari Senin, siksanya libur, cuti digeser. Cuman apa? Karena lantaran girang Rasulullah lahir. Bagaimana kita yang ngaku umat Nabi, yang selalu baca sholawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan Allah selamatkan dunia dan akhirat kita. Amin ngapa? Ya Allah ya Robbal, ya Robbal. Ternyata Abu Lahab bukan bandanya doangan, bukan hartanya doangan. Apalagi budak-budaknya Abu Lahab. Abu Lahab punya budak banyak banget. Kata Abu Lahab, aku bebaskan budak-budakku. Cuman kata Abu Lahab, cari, pilih, temukan budak yang paling cakep, paling denok, paling montok, paling semok, paling cantik. Akhirnya terpilihlah budaknya Abu Lahab yang bernama Tuwaibah. Siapa bu? Siapa bu? Tuwaibah. Dipanggil Tuwaibah oleh Abu Lahab. Tuwaibah, iya tuan, kau mau bebas? Mau tuan. Ada syaratnya Tuwaibah. Apa syaratnya tuan? Susui keponakanku yang baru saja lahir. Ternyata perempuan pertama yang netein, yang nyusuin Rasul ketika lahir adalah budaknya Abu Lahab yang bernama Tuwaibah. Bu, tidur ora? Tidur ora? Tidur, pules lagi. Ada keanehan kenapa? Tuwaibah punya anak 4. 4-empatnya masih pada netek. Begitu Rasul diserahin ke pangkuan Tuwaibah, mohon maaf ya, ini payudaranya Tuwaibah yang kanan udah puluhan tahun kagak ngeluarin ASI. Ora ada airnya, udah kopek tau udah kopek. Udah ngampleh tau ngampleh. Udah gabug tau gabug. Bisa disampirin ke belakang gitu tuh. Udah nggak ada air susunya. Yang masih keluar air susu cuman yang kiri. Begitu Rasulullah mau ditetein oleh Tuwaibah dari payudara yang kiri, begitu mau dijejelin ujungnya, Rasulullah nolak. Dijejelin lagi. Rasulullah enggak mau. Bukan Rasulullah ogah, tapi Rasul tahu Tuwaibah punya anak kandung 4. 4-empatnya masih menyusui. Rasul tahu yang kiri punya milik hak anak-anak kandungnya Tuwaibah. Rasul nggak mau minum, makan, ngambil yang bukan hak dan miliknya. Ternyata Rasul baru lahir ngajarin kita nilai-nilai kejujuran. Jangan makan kalau bukan punya kita. Jangan ambil kalau bukan banda kita. Jangan rampas kalau bukan hak dan milik kita. Insya Masya Allah. Itu Tuwaibah air matanya mbleler bu. Mbleler tau mbleler. Ngerojok tau ngerojok. Ngerojok. Netes, kalau netes kan atu-atu. Ini air matanya Tuwaibah ngerojok mbleler.
sambil ngata begini, anak raja. Kan kalau ibu mah sama orok sayang banget ya. Kadang-kadang tuh anak orok ya habis mandi di bedong, habis di bedong ditimang-timang, disayang-sayang, dikudang-kudang ya. Dikata anak kerajaan. Padahal babanya tukang tahu bulat. Tapi tetap bae anak raja ya, raja tahu bulat. Kata Tuwaibah, anak raja yang kanan sudah puluhan tahun gak keluar air ASI, yang masih keluar ASI cuman yang kiri. Ternyata manusia mulia yang agung, udah Allah siapin sesuatu yang suci. Dengan seizin Allah, Rasul mau netek payudara ini yang sebelah kanan puluhan tahun gak keluar air susu. Dengan seizin Allah tiba-tiba ajaib, itu payudaranya Tuwaibah yang tadinya kopek, yang tadinya ngampleh, yang tadinya gabuk, tiba-tiba melembung bang. Lu kayak hidup lo melembung. Akhirnya Rasulullah anteng di pangkuan. Berapa lama? Selama 7 hari Tuwaibah nyusuin Rasulullah 7 hari. Tuh makanya biar mikir sama emak, biar sayang sama emak beranakin susah-susah. Kadang-kadang lu pada ngelawan banget sama emak, doraka nggak boleh. Betul emak coba, masya Allah, jangan kata yang di kantong, lu dikata minta jajan, malu orang gablek duit, ada duit bakal beli beras sama minyak doangan. Lu ngadat minta duit bakal jajan, bakal naik odong-odong. Coba emak itu duit lembar mana dikepit di pojokan, dikebet bakal anak. Betul apa betul? Emak sama anak jangan kata yang di kantong, kalau perlu yang di mulut masih dirogoh buat anak. Betul apa betul? Mama jangan kata duitnya, jangan kata tenaganya, harga diri emak dikasih buat anak. Betul apa betul? Orang kunciran indah, orang bojong maka pasar Depok di depan gang naik angkot. Mana tengari bentet, mana penter banget penter. Tahu penter? Tahu penter? Panas banget gitu silo. Mau ke pasar Bengkok mau belanja naik angkot. Begitu naik angkot gendong orok, begitu masuk ke dalam angkot oroknya nangis. Kebetulan supir angkotnya orang Batak kan galak-galak banget ya. Kata tuh supir, Bu, anaknya berisik panas, diemin Bu. Ibu mengerti mana ini orok nangis berak, mana orok nangis pengen netek. Betul apa betul? Kata emaknya, nih bocah emang lapar lo netek. Kata emaknya di dalam angkot, mana angkot orang lanang semua ini. Gua tetein di sini orang lanang semua. Gua ora tetein bocah jengker nangis ora berhenti. Tuh emak mama anak, betul apa betul? Harga diri dikorbanin buat anak, pakai daster kembang-kembang. Kancingnya ada 4 biji. Kancing itu dibuka, peletek. Matanya udah kayak maling, celangak-celinguk orang lanang semua. Turun lagi, kancing dibuka atu, peletek. Sa'allah itu belahana kayak paya gandul kelihatan banget. Kancing ketiga dibuka, peletek, masya Allah. Tiba-tiba itu tangan emak di dalam angkot demi anak masuk ke dalam kutang, blusuk. Begitu didongkel, blewak. Dijejelin ke orok anteng nete di dalam angkot, suasana panas. Tapi lihat, emak mah kagak mikirin rasa malunya, harga diri dan kehormatan dikasih demi anak. Betul apa betul? Tuh sampai Halimah juga begitu, netin Rasulullah 7 hari di pangkuan Halimah. Setelah 7 hari di pangkuan Halimah, di pangkuan Tuwaibah ada
perempuan kedua yang nyusuin Rasul setelah lahir. Siapa? Orang dari Bukit Thaib, keturunan suku Baduy, namanya Halimatus Sa'diyah. Siapa Bu? Siapa Po? Cing, siapa Cing? Halimatus Sa'diyah. Orang mana? Orang Bukit Thaib, suku Baduy. Kebiasaan orang Bukit Thaib perempuannya seminggu 3 kali turun gunung. Karena Mekah ada di bawah, Thaib ada di atas. Kebiasaan orang wadon Bukit Thaib minggu 3 kali turun gunung rombongan kayak orang mombesan. Kayak orang mombesan mau ngapain? Nyari anak orok, nyari balita yang mau disusui dengan harapan balik ke Thaib dikasih upah. Ternyata hari itu rombongan perempuan dari Bukit Thaib ada Halimatus Sa'diyah di antaranya. Halimah orang miskin, orang susah, orang belangsak, orang melarat, naik keledai. Keledai tahu keledai? Keledai. Pok, keledai tahu pok keledai? Keledai yang kayak kuda kecilan dikit, kayak kambing gedean dikit. Halimah orang susah naik keledai. Keledainya maklum keledai orang susah, bengek, gering, begang, nyakitan, lelet. Itu keledainya bengek, begang, gering, penyakitan, lelet. Jalannya lama, akhirnya Halimah nyampe ke Mekah ketinggalan rombongan. Sampai ke Mekah enggak kebagian anak orok yang mau disusuin. Akhirnya Halimah nyender di tembok rumah Abu Muthalib. Begitu Halimah nyender, ada teman nyamperin. Halimah ya, enggak kebagian anak orok, anak bayi yang mau disusui. Enggak. Kenapa? Saya ketinggalan. Kenapa? Keledai saya penyakitan, jalannya pelan, lelet. Kata temannya, ada satu lagi anak bayi yang minta disusui Halimah. Siapa? Putra Abdullah, keturunan Abu Muthalib. Cuman anak yatim. Halimah mau. Kata Halimah, enggak apa-apa anak yatim. Enggak. Kelas ridho memberikan susunya. Singkat cerita, Halimah pun diserahkan. Rasulullah pun diserahkan ke pangkuan Halimah. Ada keanehan. Begitu diserahkan ke pangkuan Halimah, Halimah anaknya banyak, semuanya pada netek, payudaranya dua-duanya udah pada rebah. Begitu Rasul dipangku oleh Halimah, tiba-tiba itu payudaranya dua-duanya melembung. Halimah tidak sadar. Kenapa? Intinya nih, diberkahi Allah, ada Rasul di pangkuan Halimah. Beres disusuin, Halimah minta izin Rasulullah mau dibawa pulang ke Thaib. Diizinkan oleh Aminah. Sepanjang perjalanan naik keledai yang tadinya keledainya bengek, penyakitan, jalannya lelet, tiba-tiba keledainya gemuk, lari paling gancang, paling kencang, paling dulu sampai di Thaib. Sepanjang perjalanan Halimah tidak sadar diberkahi oleh Allah, ada Rasul di pangkuan Halimah. Halimah orang susah Pok, punya rumah gubuk reot, enggak punya banda, punyanya kambing doang 2. Begitu Rasul masuk ke itu kambing tiba-tiba beranak, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 32. Waktu cempat dombanya beranak pinak, tambah banyak. Halimah dan keluarganya tidak sadar diberkahi Allah, ada Rasul di dalam rumah Halimah. Akhirnya latar kebun pekarangan rumah Halimah tumbuh rumput hijau sampai orang Thaib bilang kalau mau ngangon kambing tuh
di rumah Halimah. Orang sekampung Thaif ngangon kambingnya di rumah Halimah, terangkat derajat Halimah, perekonomiannya terangkat. Lagi-lagi Halimah tidak sadar keluarganya diberkahi Allah, ada Rasul di dalam rumah Halimah. Intinya adalah apa? Kalau rumah kita mau berkah, hadirkan Muhammad di dalam rumah kita. Kalau usaha mau berkah, hadirkan Muhammad di tempat usaha kita. Kalau hidup mau berkah, hadirkan Muhammad dalam setiap langkah kehidupan kita. Maksudnya kalau rumah mau berkah, sering-sering ngundang anak yatim ke rumah kita. Kalau usaha mau berkah, sering-sering ngundang anak yatim ke tempat usaha kita. Kalau hidup mau berkah, amalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Seperti apa yang Allah ajarkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah contoh figur buat kita. Rasulullah itu suri tauladan terbaik buat manusia. Sekarang Abang Ustadz mau tanya, sifat Rasulullah ada berapa? Ada 4. Yang pertama sidik, cakep. Kedua tablik. Yang ketiga amanah. Yang keempat fatonah, bocah kecil paham. Rasulullah punya sifat 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablig, yang keempat fatonah. Sidik artinya benar. Orang tua dulu ngajarin kita begini bang, orang tua kita dulu orang muluk-muluk begitu kita mau beranak. Kok masih ingat orang nih yang hadir di depan kan rata-rata beranaknya bukan nama bidan, dukun beranak semua ini. Betul ora? Tapi jangan salah, justru orang yang beranaknya sama dukun beranak hidupnya berkah-berkah. Kenapa? Enggak sembarangan kayak di bidan. Di bidan perut mules, kagak ada pembukaan, perut orang men beset, men keset di sesar baik. Betul apa betul? Alasannya nggak ada pembukaan, alasannya nggak mules, alasannya nyungsang, alasannya melintang, perut orang men keset baik. Lihat orang dulu beranak sama dukun beranak, lu mau nungging, lu mau nyungsang, lu mau melintang, lu mau mules, lu mau ora, wayanya brojol mah brojol. Betul apa betul? Begitu orok lahir orang dulu, dikit ya bu, dikit bang. Begitu orok lahir sama dukun beranak, masih ingat lakinya disuruh nyiapin baskom 3. Kata dukun beranak, bang masak air. Ini orang tua ngajarin bahasa siloka. Kalau kata santri bahasa majaji, kalau kata mahasiswa bahasa filosofis. Orang tua ngajarin begini, mas siapin baskom 3 biji masak air. Pertama air hangat, yang kedua air adem, yang ketiga air bersih. Orok lahir dikumbah pertama air hangat. Dukun beranak nggak sembarangan, begitu dikumbah dicuci di baskom isinya air hangat, ada doanya, biar ini bocah besok gede hidupnya selalu penuh dengan kehangatan. Betul lah betul. Diangkat dari baskom air hangat, dicemplungin baskom nomor 2 isinya air adem, didoain sama dukun beranak. Kata dukun beranak, mudah-mudahan ini orok besok gede jadi orang, adem hatinya, adem palanya, orang gede adat, gede ambek, temperamen, gampang marah. Tuh, diangkat dari baskom nomor 2, dicemplungin baskom nomor 3, dikupiak tuh orok dimandiin sambil dibacain, mudah-mudahan ini orang besok gedenya jadi orang, bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih langkah, bersih hidupnya, insya. Begitu mau dibedong, orang dulu nggak kenal bedong, sekalinya bungkus pakai apa? Karung terigu segitiga biru dibeset jadi 2. Ya po ya. Begitu mau dibedong nggak sembarangan bedong. Ama dukun beranak ini kaki dibetot, diberetekin. Ada bahasanya, apa kata dukun beranak? Ini kaki lo tong gemol banget.
ini kaki besok lusa bakal pergi, bakal jalan, bakal nginjek. Besok gede, ini kaki jangan seinjek-injeknya, bakal ngelangkah jangan selangkah-langkahnya, bakal pergi jangan sepegih-peginya. Betul apa betul? Tangan dibetot, diberetekin, ini tangan besok bakal megang, bakal ngambil, bakal nyomot. Besok lusa gede, ini tangan jangan seambil-ambilnya, jangan secomot-comotnya, jangan sepegang-pegangnya. Mulut kok dikorek sama dukun beranak. Begitu dikorek, ditarik bibir bawah, dibasahin, ini bibir tipis banget, besok lusa pentes pinter ngomong, ngomong jangan sengomong-ngomongnya, ucap jangan seucap-ucapnya. Tuh, makanya orang dulu ada bahasa begini, kalau hari Jumat orok baru lahir, ambil sirih nyambung akarnya, suruh tabokin ke biru ke mulut orok. Betul apa betul? Matanya kotor, suruh cuci, pakai kembang teleng yang warnanya biru. Bibirnya tabokin pakai sirih, asar dur-dur beduk Jumat orang dulu. Begitu dibedong beres, dikasih ke emaknya. Apa kata emaknya? Tong, emak baba mah orang ngarepin lu jadi besok jadi orang pinter. Emak baba cuman ngarepin lu jadi orang bener. Kenapa? Orang tua dulu ngerti, orang pinter belum tentuan bener. Tapi kalau orang bener, insya Allah berkah dunia akhiratnya. Makanya Rasulullah sifat yang pertama sidik, artinya bener. Yang kedua amanah, artinya dipercaya. Orang hidup yang paling mahal kepercayaan. Sekali hidup bohong, selamanya dia bakal bohong. Sekali dia nggoroh, selamanya dia bakal nggoroh. Betul apa betul? Makanya kepercayaan sangat berharga dalam hidup. Kalau orang udah kagak dipercaya, orang udah nggak ada yang percaya, mau nyari apa kita hidup di dunia, kagak ada keberkahan dalam hidup kita. Rasul ngajarin amanah. Yang ketiga tabligh, artinya ngajak. Jadi orang jangan bawa awak dewek. Masjid Baitur Rahman gede banget, DKM-nya orang hebat, membangunnya orang sembarangan. Mohon maaf, nih masjid gede, kalau sembahyang dewek-dewek enak apa kagak? Surga katanya indah, surga katanya megah, surga katanya mewah. Tapi kalau kita di surga dewek-dewek enak apa kagak? Enak apa enggak? Kagak enak. Makanya kita tablik ngajak anak bini kita. Nih yang salah mohon maaf, hanya narsis muludan kemana baik nyampe, emaknya ngaji ngalor ngidur ngulonin nyampe, anak orang kenal majlis taklim pada diem baik. Betul apa betul? Bapaknya ke masjid saban waktu, tunggang tungging saban waktu, jidak pada cemong, betis bengkak ruku sujud. Anak orang pernah kepentok tiang masjid, babanya diem baik. Ini yang bahaya. Betul apa betul? Bener apa bener? Jadi jangan salahin anak. Kalau anak besok pada ngelawan sama orang tua, tanya orang tua nyontoinnya apa gimana. Betul apa betul? Kalau anak mah bagaimana orang tua? Orang tua pala, anak mah buntut. Kalau palanya belok, buntutnya. Kalau palanya lempeng, buntutnya lempeng. Karena ada istilah kata begini, zaman sekarang orang tua bisanya nyuruh doang, nyontoin kagak. Rasul nyuruh tapi nyontoin. Kita orang tua nyuruh tapi nggak nyontoin. Contoh, babanya tukang ojek pasar Bengkok. Dug maghrib pulang mau bayang. Begitu nyampe rumah lakinya emang ngojek pakai motor Poswan tahun 92. Itu motor Poswan kan udah kenal potnya berisik, ngebul banget kayak tabunan ya. Menggrip nyampe di rumah, treng teng 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 treng teng 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 teng. Rumah ngebul kayak tabunan. Motor distandarin, beletak. Kunci dimatiin, masuk rumah beduk maghrib, anaknya 5 pada berantem semua di depan TV, pada berebut remote. Yang atu pengen ngelihat kereta Tayo, yang atu lagi pengen ngelihat Upin Ipin, emaknya berebut remote pengen ngelihat buku harian sang istri. . Lakinya panas pulang ngojek mau sembayang, kata babanya begini,
Lu pada budak apa ngapa? Maghrib no di masjid, ngapain lu pada berantem di rumah? Ke masjid. Akhirnya anaknya berantemnya pada pindah di masjid. Sekarang saya tanya, anaknya lagi pada ngapain? Anaknya lagi ngapain? Lagi berantem. Babanya nyuruh kemana? Ke masjid. Akhirnya berantemnya pindah di mana? Di masjid. Begitu orang sembahyang maghrib, imam marah. Kata imam, heh, anak siapa sih lu? Orang mau pada sembahyang pada berantem di masjid. Anak kita nyeletuk, orang disuruh sama baba. Tuh, babanya cuman bisa nyuruh tapi kagak nyontoin. Coba begitu maghrib, TV matiin, handphone ambilin, anak jingjing bawa ke keran. Lihat bagaimana cara ngambil wudunya, udah bener apa belum anak kita. Beres ngambil wudu, lihat serebet pakai kain bagaimana, lihat pakai baju kokonya bagaimana, pakaiin peci. Anak 4 berjejer di belakang, bini sama anak wadon di belakang lagi. Babanya jadi imam, Allahu Akbar. Itu namanya nyuruh nyontoin. Babanya jadi imam, Allahu Akbar. Nah kita nyeletuk pok di belakang. Bapak kita biar kata tukang ojek, kalau jadi imam keren juga ya. Betul apa betul? Hadirin jamu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Rasul sifat yang ketiga tablik, ngajak dakwah, ngajak orang majlis taklim, ngaji, muludan kemana baik. Jangan bawa awak dewek, bawa sanak pemilik keluarga, sahabat dan teman-teman ke tempat kebaikan, arah kebaikan. Yang keempat, Rasulullah itu fatona, artinya Rasulullah itu Rasulullah Pak, babanya boleh lulusan SD, anak jangan sampai ora sekolah. Betul apa betul? Babanya boleh tukang jeruk, tukang manggah di pinggir, anak kudu jadi manajer di kantor. Betul apa betul? Ini kan kadang-kadang salah. Anak lagi belajar sekolah bener-bener, akhirnya alasan babanya ora kuat nyekolahin. Udah tong berhenti sekolah, ntar baba ambilin motor di showroom, kita ngojek bareng berdua di pasar bengkok. Ya, akhirnya babanya ngojek, anaknya buat kaki buat pala. Anak kudu pintar. Karena apa? Anak yang bakal ngangkat derajat orang tua. Insya. Yang keempat, sifat Rasulullah fatona, arti Rasulullah itu cerdas pintar. Sebagai umat Rasulullah, ayo kita banyak belajar. Guru ngaji banyak, ustadz banyak. Malu jadi orang kunciran, malu jadi orang Betawi, udah tua umur 60 belum bisa baca Quran. Malu jadi orang Betawi, malu jadi orang Tangerang, Kunciran, Pasar Bengkok, umur udah 70 masih belum bisa baca Quran. Padahal sekarang ustadz ambak-ambakan, guru ngaji selebar jagat di mana ada. Cuman sayang, motivasi semangat buat belajarnya kita ora ada. Udah sibuk sama kepentingan dunia. Betul apa betul? Bener apa benar? Nah, mudah-mudahan semangat maulid malam hari ini kita bisa meneladani akhlak baginda Rasulullah, dan insya Allah mudah-mudahan semakin amal ibadah taat kita kepada Allah. Amin. Beres maulid, mudah-mudahan sholatnya makin rajin. Amin. Beres maulid ngajinya makin rame. Amin. Beres maulid sedekahnya tambah banyak. Amin. Beres maulid puasanya tambah rajin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena bagaimanapun juga perhelatan peringatan itu yang paling penting bukan semegah apa acaranya, tapi atau tidak kita meneladani, memetik hikmah, mengambil intisari dan esensi dari setiap acara kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya. Yang ketiga, peringatan maulid kita adakan dan terselenggara karena adanya pancaran cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, man ahabba Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cinta sama Rasul, orang yang cinta sama Rasulullah, maka bukti yang tidak dapat dipungkiri, mulutnya rajin baca sholawat kepada Rasulullah. Man ahabba
Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aksaru as-salawatu alaih. Orang yang ngaku cinta sama Rasul mulutnya rajin baca sholawat. Bu, orang yang cinta sama Rasulullah mulutnya rajin baca sholawat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Orang yang rajin baca sholawat al-wusulu ila syafaatihi, nanti di yaumil kiamah dapat kado terindah dalam balutan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya robbal wa suhbatihi fil jannah, dan kelak nanti tempat kembalinya ke surga, tempat duduknya paling dekat dengan Rasulullah. Amin ya Allah ya robbal ya robbal. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat Allah pertemukan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad. Amin. Allah kumpulkan kita semua dengan Rasulullah kelak di surganya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kehilafan. Lain waktu kita berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.